halaman 147. Tentang agama sebagai sumber nilai kebudayaan, fokusnya di situ tentang kesenian. Para jamaah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwallazi khalaqas samawati wal jibala tula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertemuan Selasa yang lalu pada pembahasan yang sangat kita perhatikan adalah tentang fatwa gambar. Nah, gitu. Terseiling ya. Fatwa gambar atau patung. Kapan menjadi haram, kapan menjadi mubah, dan kapan menjadi makruh sesuai dengan ilah atau sebab hukum itu menjadi produk hukum. Jadi kula panjenengan insyaallah sampun mafhum masalah napa? Gambar atau patung, sehingga mboten melu-melu tangga sebelah. Kenapa niku? Ya gak oleh gambar, gak oleh patung. Nah, ibu-ibu berjilbabnya melu tangga sebelah nggih cadar. Nek Sayyidah Aisyah kayak napa? Kata Nabi, illa hada wa hada. Nek wis balik itu kalau sudah haid seluruh tubuhnya ditutup kecuali ini dan ini. Nabi menunjukkan apa? Wajahnya sama tangannya. Nah itu nek jenengan melu paham lain, jenengan damel cadar. Ngoten. Mirip gambar niku wau. Dipukul rata, mboten wonten pengecualian. Semuanya disebut haram. Itu biar kita tahu. Yang sering-sering mengatakan haram itu faham mana Pak? Ya faham sebelah yang kadang-kadang apa? Ngerecoki no Muhammadiyah. Membuat
sumpek nggak rame ya senengane. Nggih. Kersane kula panjenengan boten terpengaruh wonten pegangan ten HPT yang sudah jelas. Para jemaah sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Agama sebagai sumber nilai kebudayaan. Agama merupakan perangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan antar sesama manusia, dan hubungan antar manusia dengan lingkungannya. Dapat didefinisikan lebih lanjut, agama adalah suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok masyarakat dalam mentafsirkan atau menginterpretasikan serta memberikan tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai suatu kebenaran. Agama dapat merupakan sistem nilai yang dipegangi oleh penganutnya dalam memaknai kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Kebudayaan itu dapat diterima nilainya bila bersumber kepada agama. Ciri-ciri umum agama: 1. Percaya kepada yang maha gaib. Umum itu Bapak Ibu, umum itu agama saja, agama apa saja, itu keyakinannya di situ. Kita bahas umum dulu nggih. Mereka yang selain Islam itu punya keyakinan andaikan mereka menyembah pohon, pohon itu dinilai punya kekuatan yang gaib selain dari kekuatan dirinya. Patung, salib, apa saja mereka punya keyakinan seperti itu. Jadi di luar dirinya itu ada kekuatan, oh ini paling ya. Sampai diapakan? Diupacarai dan lain-lain. Itu secara umum. Yang kedua, mengadakan hubungan dengan yang maha gaib dengan melakukan upacara atau ritus pemujaan dan permohonan. Ini juga umum. Mengadakan hubungan dengan yang maha gaib dengan upacara tertentu. Kalau kita melihat di suku Tengger ya, di suku Tengger sana, itu luar biasa. Mereka kalau itu disebut Islam kan tidak mau. Mereka bukan Islam. Jadi berbagai keyakinan kumpul di situ dengan upacara, dengan hitungan-hitungan tertentu dan cara-cara tertentu di tempat tertentu. Itu secara umum begitu para jemaah sekalian. Jadi ada upacaranya. Tiga, ada ajaran tentang yang maha gaib.
Kayak napa niku? Nyukani tata cara. Kalau ingin ketemu Nyi Roro Kidul, itu mereka juga punya keyakinan itu. Syaratnya adalah puasa sekian hari. Nanti ketemunya di tumpuan gunung ini. Jamnya ditunjukkan. Jenengan ampun ngantos ngukur awake dhewe. Maksudnya mempelajari bab begini, ngukur awake dhewe gak mungkin, bukan itu. Keyakinan lain itu ke sana. Kenapa mereka ada apa? Ngertos pati geni. Poso pati geni, Pak. Poso pati geni. Geni ini dipateni. Maksudnya apa? Gak mangan, gak ngombe, gak turu. Dan itu syarat. Nanti mereka baru mau datang. Yang dipertuhankan tadi itu mau datang. Jadi unsur geninya tadi, unsur apinya dimatikan. Itu syarat. Lalu jamnya nanti kalau sudah selepas pagi bebas. Maghrib dimulai lagi. Tidak makan, tidak minum. Hanya gini tok. Lihat saya, Pak. Membatalkan puasa begini tok. Itu upacara mereka. Jadi batalnya cuma ini tok yang dia dijilat. Setelah itu puasa lagi sampai pagi lagi. Permintaannya siapa? Permintaannya mereka, kalau kamu ingin ketemu saya. Gitu. Nek kula jenengan mboten yakin, mboten percaya bab keyakinan orang lain, ya nggak bisa diterima. Terus gak bener itu bertentangan dengan hadis Nabi dan macam-macam. Tapi mereka punya konsep begitu. Dan itu saya tanya kepada mereka, Pak, carane ketemu Nyi Roro Kidul ku piye, Pak? Ternyata dikasih tahu. Contoh di bulan-bulan tertentu. Terus nanti ngadepnya kemana? Terus pakaiannya seperti apa, kalau laki-laki seperti apa, andaikan bertapa itu di mana yang paling cepat datang, mereka itu yang paling cepat datang. Jadi kalau kita di Islam, karena sudah diawali tidak percaya dengan konsep agama lain, ya sudah. Tapi kalau kita ingin terbuka sebentar, membuka diri sebentar, ternyata ada konsep agama, khususnya di luar Islam itu hal-hal begitu itu dikerjakan. Apalagi apa? Bunganya itu minta bunga tertentu, nah gitu itu. Jadi ampun kaget, apalagi di tanah Jawa. Itu ya, jadi ritual-ritual begitu itu dari mereka yang minta lalu dibuktikan. Yang keempat, adanya sikap hidup yang ditumbuhkan oleh ketiga hal di atas. Artinya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dari yang keempat ini lahirlah kebudayaan yang bersumber pada agama. Itu yang secara umum. Sekarang manusia hidup dalam era yang maju, berubah dan berkembang secara cepat. Perubahan cepat dalam kebudayaan manusia mengisyaratkan bahwa kesanggupan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi
nyaris tak terbatas. Kayak apa niku? Tidak ada sekat. Kejadiannya di Palestina hari ini langsung bisa dilihat oleh kita yang ada di Indonesia. Itu maksudnya nggak ada batas. Kerusuhan yang ada di negara lain langsung bisa diakses oleh kita yang ada di Indonesia tanpa batas. Kemajuan yang sangat luar biasa. Kualitas manusia tidak hanya terletak pada kemampuannya mengolah alam semesta, tapi juga terletak pada sejauh mana manusia dapat mengendalikan dirinya. Mengendalikan dirinya. Dirinya manusia itu punya apa? Punya namanya nafas, jiwa. Jiwanya apa? Jiwa yang mutmainnah dan jiwa yang lawamah. Kejar-kejaran. Sing apik ambek sing elek. Potensinya sama-sama ada. Dhisik endi? Diperlukan penghayatan spiritual yang dapat mengapresiasikan nilai ilahiyah dalam realitas konkret kehidupan manusia. Untuk itu diperlukan pemahaman secara mendalam atas ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama. Jadi nek bahasa Jawa napa? Diperlukan dada yang luas. Majune teknologi, pengendalian diri supaya manusia itu bisa memahami dengan bagus nilai-nilai apa yang diperlukan dalam dirinya. Jika tidak bisa mengimbangi, ngapunten, nek ndak imbang, pincang itu satu sisi lebih, satu sisi kurang, niku mangke saged ada potensi-potensi yang tidak baik dalam diri seseorang. Contoh, pinter saja nggak cukup. Pinter tok mboten cukup. Kecerdasan saja tidak cukup. Hanya apa? Aklian, kecerdasan akal saja mboten cukup. Diperlukan ruhian, kecerdasan rohani. Niku contone. Kapan potensi akal ini ditumbuhkan? Kapan potensi ruhian ini ditumbuhkan? Sehingga manusia menemukan jati dirinya. Wonten sing napa? Wonten sing dikembangno mek ruhian mawon. Contone napa contone? Contohnya, hanya potensi ruh saja yang dikembangkan, sementara akalnya tidak. Akhirnya ono wong alim, ono wong tawaduk, tapi gampang dibujuki wong, boleh gak pinter. Pinter tok iso macam-macam, tidak menenangkan dirinya. Saya ulangi. Pinter saja, kecerdasannya luar biasa, tapi tidak menenangkan dirinya. Kenapa? Ruhian, unsur ruhnya itu tidak dipotensikan. Konsep kita apa? Konsep kita? Aidatul tifl
aklian wa ruhiyan wa jasmanian. Saya ulangi, ruhiyan, aklian wa jasmanian. Potensi rohani, potensi akal, potensi jasmani. Niki kudu bareng-bareng melaku sehingga ketemu dirinya. Pinter gak sehat, jasmaninya lho mboten sehat. Ana wong pinter tapi eman rek sakno. Iku lho pinter tapi awake loro-loron, lho kan. Nah napa loro paru-paru. Padahal wis S2, arep S3 iku. Napa iya sakno awake gak sehat. Nah, karena jasmanian niki mboten di openi. Yang nomor kali. Sapa masjid ae. Ngaji ae, wiritan ae. Tapi akalnya tidak dikembangkan. Apa akalnya? Akalnya ada perintah untuk maisah, untuk cari rizki. Engko lah Allah ngirim rizki dewe, kita sholat, kita ngaji, ngulak teko dewe. Padahal perintahnya apa? Fantasiru fil ardi wabdahu min fadlillah. Bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah anugerah Allah. Itu perintahnya begitu. Mari sholat, nyambut gawe. Mari nyambut gawe, sholat. Mari ndonga, ngaji, kerja. Mari ngono, ngaji maneh, sholat maneh, terus dikembangkan. Nah itu nanti ditemukan jati dirinya. Itu. Makanya di sini ada bahasa apa? Jenengan simak itu. Diperlukan penghayatan spiritual yang dapat mengekspresikan nilai ilahiyah dalam realitas konkret kehidupan manusia. Untuk itu diperlukan pemahaman secara mendalam atas ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama. Niku maksudnya ini niku wau. Aklian, akalnya, ruhian, rohaninya, jasmanian, jasmaninya sama-sama jalan. Sing kula sukani contoh niku wau, ana wong pinter, cerdas luar biasa, tapi ruhiannya tidak dikembangkan, akhirnya pintere digawe napa? Mbujuki wong. Gak wedi, ruhnya tadi itu mati. Ruhian nggak takut dengan pengawasan Allah. Sekarang ini banyak yang begitu itu. Lho iku lu pinter, lho iku S2, iku lu sarjana. Itu namanya aklian, akalnya, yang potensi akalnya itu luar biasa. Tapi tidak diimbangi dengan ruhian. Ketika ruh ini dalam keadaan diawasi sama Allah. Dirinya manusia tidak apa? Tidak diperhatikan. Ya Allah, iya, saya ini kalau terus-terusan begini nanti saya akan kejeglong. Saya ini kalau minteri uang terus, mbujui uang terus dengan kecerdasan saya, suatu saat nanti saya akan jatuh. Saya tidak ada takutnya kepada Allah bahwa saya ini salah. Tidak direnungi karena hanya modal pinter. Ngoten. Ana kula njenengan kadang-kadang ditipu napa? Ditipu online iki napa ditipu? Ditipu online iki napa? Tek 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 tek. Contohnya napa? Ana toko napa? Order mobil ten Surabaya niku. Kula ten SS nih. Kula itu lebet mobil. WA.
datang kepada pemilik onderdil mobil. Ini benar toko ini ya? Iya. Saya butuh aki mobil sama spare part ini, tolong disiapkan. Nanti saya ambil barangnya. Hitungannya tidak jam, menit. Oke, siap barangnya. Ya, itu Grab sudah di depan toko sampean. Tolong barangnya sampean antarkan ke mobil di depan toko sampean. Dibawa, tek. Ini sedang saya transfer. Sedang saya transfer, barangnya tolong diantar di Grab di depan itu. Coba, kecerdasannya luar biasa. Akhirnya apa? Diputus handphonenya, nomornya dimatikan, tek. Jejaknya sudah hilang. Itu karena kecerdasan, kepinteran. Tidak ada ruhian, tidak ada ketakutan kepada Allah. Iki engko dosa nek ngene iki, minteri wong iki dosa. Tidak ada begitu. Hanya lapor ke SS. Lapor ke SS. Tolong mobil nomor gini, plat nomor begini tadi sedang menipu toko saya begini. Hasilnya kurang lebih sekian juta. Transferannya tidak masuk. Tapi nomor handphonenya sudah nggak aktif. Coba. Itu bisa jadi orangnya nomor apa? Punya dua nomor handphone. Jadi di situ saja dia mainnya, tidak dari jauh. Kepandaiannya begitu. Itu namanya akalnya yang maju, pinter, cerdas. Tapi digawe bujui wong digawe menipu. Apalagi yang apa? Teknologi yang canggih kayak apa? Tolong transfer ya, sampean mau ada bantuan dari lembaga ini, tapi ini ada syarat. Karena orang yang sudah terhipnotis, transfernya dilakukan, tak putus, hilang. Dan begitu berkali-kali terjadi. Kok pinter gitu ya? Oleh nipu kok pinter gitu ya? Nah itu makanya kecerdasannya cuma satu. Aklian saja, ruhnya tidak, rohaninya tidak hidup. Digawe minteri uang, digawe napa menipu wong. Ngoten. Niki kersane ngertos. Kula njenengan kadang-kadang bab ngeten iki pinter disalahno mboten. Pintere gak diimbangi kalih ruhian. Ruhian itu kembangiten pundi? Dia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niku kedudukannya di situ. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kedudukan itu meriku. Sehingga dia menemukan jati dirinya. Saat ini kata sing kena tipu bab ngoten niku wis mboten karu-karuan. Karena mek pinter tok utawa cerdas akalnya saja. Pun niku contoh umum. Saat ini kesenian, kebudayaan sesuai dengan temanya. Kesenian merupakan salah satu hasil budaya manusia dalam rangka mengaktualisasikan dan mengekspresikan pengalaman keindahannya. Alam makhluk ciptaan Allah. Sementara kesenian adalah upaya manusia mengungkapkan apa yang dialaminya, dihayatinya dalam kehidupan. Dalam arti luas, alam diciptakan Allah tidak sekedar untuk dikagumi keindahannya, tapi sebagai amanah. Ini wonten napinya ini. Tapi sebagai amanah yang harus dijaga, dipelihara, dimanfaatkan dalam mendukung hidupnya di dunia ini. Orang yang berakal
Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Rabbana ma khalaqta hadza batila. Niku maksudnya ndak ada yang sia-sia. Nah, di situ ada siapa yang dimaksud orang yang di sana menjaga amanah, menjadi khalifah di muka bumi itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Nah niku nomor setunggal qiyaman. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Nomor kali wa qu'udan. Nomor 3 wa ala junubihim. Setunggal napa? Sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Ketemu ten mriku wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Sambil napa? Tafakur niku napa? Sing dimaksud tafakur akalnya niku wau wa yatafakkarun. Rabbana ma khalaqta hadza batilan niku potensi napa? Sing kula maksud wae. Potensi ruhian. Setelah akalnya dikembangkan, potensi akalnya itu ditingkatkan dengan apa tadi? Qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tumbuh kembang dengan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Niku potensi ruhian wedi ambek Allah. Ngoten lho. Jadi ungkapan ya Allah, ndak ada yang sia-sia semuanya ini. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah, fakina adzabannar. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu bukan potensi akal, tapi potensi ruhian. Ruhnya yang hidup karena takut dengan negeri akhirat yang di sana jika tidak jujur, akalnya untuk membujui, di sana ada siksa. Gitu loh. Ketemu. Sama-sama dibangun kemampuan, kecerdasan akal, dan kecerdasan spiritual. Bahasa Arabnya itu aklian waruhian, sama-sama dipotensikan. Akhirnya ya menemukan dirinya. Ditambah lagi badanian tadi, jasmanian tadi itu. Jasmani sehat, akali sehat, ruhnya sehat. Dan kemudian di situ ada berkesenian secara benar didukung oleh cara berpikir dan bermoral yang baik dan benar. Dengan demikian alam sangat mendorong sikap keberagamaan yang benar pula. Lalu itu dikaitkan dengan seluruh jagat raya ini. Din al-Islam sebagai konsep disusun atas dasar 3 komponen. 1. Komponen batiniyah. Nah, niku terulang malih niku. Komponen batiniyah yang merupakan esensi ketauhidan. 2. Komponen simbolik yang merupakan bentuk ibadah yang bersifat ritual. 3. Komponen muamalah
yang merupakan ekspresi dari dinul Islam, selain ketiganya merupakan suatu kesatuan mutlak yang dapat dipisahkan dalam kehidupan seorang muslim, baik individual maupun sosial. Ketiganya sebenarnya menunjuk kepada adanya tata jenjang dalam kebudayaan Islam yang harus disusun. Inti dari kebudayaan Islam adalah tauhid, suatu pengakuan bahwa Allah yang Maha Esa, Maha Pencipta dan pusat dari seluruh kehidupan yang hendak dikembangkan manusia. Jadi kalau di situ intinya tauhid, berarti yang kita sampaikan tadi, semuanya mengakui, ya Allah ternyata nggak ada yang sia-sia, mengakui Allah sebagai pencipta. Ya Allah jauhkanlah kami dari api neraka, ternyata orang mengakui Allah punya siksa di belakang hari nanti. Jadi tidak semata-mata orang itu mengekspresikan kehidupannya, tapi di dalam agama ketika orang itu dikaitkan dengan aktus agama itu ketemu. Agama menjadi inspirasi atau menjadi sumber. Kesenian menurut Islam sebagai bagian penting dari kebudayaan tentulah bermakna ibadah. Kesenian yang dikembangkan adalah bentuk-bentuk kesenian yang mampu mengantar manusia meningkatkan derajat dan martabatnya dalam mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencinta yang indah. Kenapa nih? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Bapak Ibu, dan mriku lho wonten hadis. Allah itu indah, mencintai yang indah. Apa itu? Dikatakan dengan apa? Ekspresi ciptaan Allah. Masya Allah. Nang gunung pendil kok cek apike ngono. Ya Allah, barang nang bawean kok Masya Allah. Ono pulau-pulau tertentu sing nyeneng nang ngene. Wonten niku ekspresi keindahan. Al-Quran menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menfirmankan ayat-ayatnya dengan penuh keindahan. Ia adalah suatu mahakarya dari Allah. Ahli-ahli bahasa Arab di kalangan kaum Quraisy mengakui keindahan sastra dalam Al-Quran yang menurut mereka tidak mungkin itu disusun dan dikarang oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa maksudnya itu? Berarti apa maksudnya? Kalau dikaitkan dengan seni, Al-Quran itu bisa diteliti dalam arti tentang seninya, keindahan bahasanya, susunannya. Nah, jenengan apal surat Waqiah kan apa? Urut-urutannya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah. Itu seniannya. Itu nek nurut ilmu Qiraah, Masya Allah, mendalam sekali. Jadi tidak sekedar firman Allah yang tertulis dalam Quran itu, tapi ada namanya, oh uslubnya begini, oh kosakatanya begini, ini jumlah lillahi dalam Quran ini berapa jumlahnya, diteliti. Apa hubungannya? Oh kok ada begini ya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Loh, mari ngono kok fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Loh, kok ono maneh? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ono sing teliti bab tafsirnya, ono sing teliti bab bacaannya, ono sing teliti kok mukjizatnya. Oh, kenapa kok diulang-ulang? Ternyata manusia itu harus diingatkan berulang-ulang. Loh, ketemu kabeh. Ojo nggak dosa terus. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Ojo bolak-balik ngono. Iki Allah ngatan bolak-balik sampai sekian kali. Oh, diteliti ternyata ketemu semua. Jadi nilai keindahannya dalam Al-Quran itu mau diungkap butuh ilmu khusus. Kadang-kadang kula panjenengan niku nganggep biasa, mboten niku luar biasa niku. Wonten nggih. Niku ten donya, ngapunten. Dereng mangke enten akhirat. Kenapa ten akhirat? Bacalah Al-Qur'an, tadabburilah Al-Qur'an. Kenapa? Karena nanti dari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada yang membaca. Lu turung-turung sing ngono turung. Iki sing donya iki. Belum nanti di akhirat. Apalagi yang menjaga Al-Quran itu, malaikat-malaikat yang menjaga Al-Quran, engkau nak jero kuburan teko. Anda ini siapa? Sayalah yang menjaga Al-Quran yang sering kamu baca. Apalagi begitu-begitu itu nilai akhiratnya. Ini bicara soal seninya aja begitu. Nonton para jemaah sekalian. Kita lanjut sedikit lagi. Di kalangan umat Islam, seni sastra telah mendapatkan tempat yang apresiatif sejak lama. Rasulullah pernah memberikan penghargaan tinggi terhadap karya sastra yang bagus dan seniman yang mengabadikan dirinya untuk kebenaran. Rasulullah pernah menganjurkan memainkan rebana untuk memeriahkan suatu pesta pernikahan agar menjadi lebih semarak. Kenapa? Niki lho, Tarjeh lho sing nulis. Niki kitab Tarjeh lho, ampun neliti. Rasulullah pernah memberikan apresiasi tentang musik rebana. Berarti apa? Ada suara-suaramu musik, cuma tidak semodern sekarang. Panjenengan nek ningali Nabi ditunggu nok Medina, sampai sing munggah napa? Munggah bangunan, munggah pohon kurma, kok lama sekali Nabi ini. Sampai ada bareng teko, dengan teko, Tala'al badru alaina. Masya Allah, cik senengi pada saat itu dung 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 dung. Sampean naik sih enggak? Sampean ketularan salafi gue apa? Musik jadi ini haram-haram. Sampean ketularan salafi sampean itu. Itu buktinya sejarah Nabi membolehkan musik. Gitu ya. Jadi para jemaah sekalian, kita punya sumber, jadi kita tidak debat bab itu, kita ada sumber. Demikian ngajinya. Ini kan enggak ngaji gak weruh ngeten iki. Gak ngaji gak weruh. Akhirnya melu ngaji nang salafi, melu-melu gawe cadar sing ibu-ibu itu. Akhirnya engko. Gawe cadar terus cingkrang kabeh. Mekaten insyaallah yang ikut ngaji ini barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, dekat dengan rahmatnya, jauh dari musibah-musibahnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.